Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuniki Romin Baroro, NIM 203190253 dari kelas PGMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa sebelum kenabian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Sitarsmi, NIM 203190254. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang sistem dakwah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Musyafa'ah, NIM 203190256 dari kelas PGMIH. Di sini saya akan menjelaskan tentang model kepemimpinan Rasul. Masa sebelum kenabian. Rasulullah lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi, tahun gajah. Mengapa disebut dengan tahun gajah? Karena sebelum kelahiran Rasulullah terjadi penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abrahah ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah Baitullah. Pasukan gajah ini dihancurkan oleh Allah melalui burung ababil yang melempar batu ke arah pasukan gajah. Kemudian peristiwa ini diabadikan di dalam surah Al-Fil. Nama ayah Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Abdul Muthalib. Beliau wafat ketika Nabi Muhammad SAW berusia 2 bulan di dalam kandungan ibunya. Kemudian ibunya bernama Aminah binti Wahab. Beliau wafat ketika Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun. Pada saat itu, Aminah berziarah ke Yastrib dengan Rasulullah. Dalam perjalanan pulang, Aminah jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di Abuwa yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Setelah ibunya wafat, Rasulullah diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun tidak lama kemudian kakeknya meninggal dunia pada saat Rasulullah berusia 8 tahun. Kemudian pengasuhan Nabi Muhammad jatuh kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib diberi wasiat oleh kakeknya untuk merawat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW berusia 4 tahun, maka terjadilah pembelahan dada. Saat itu Rasulullah masih diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian malaikat Jibril datang, diutus oleh Allah untuk membelah dada Nabi Muhammad, kemudian membersihkan hatinya. Namun Sa'diyah pun mengetahui hal ini. Kemudian Sa'diyah memberikan hak asuhnya kepada ibu kandung Rasulullah SAW, yaitu Aminah. Rasulullah memiliki 2 pekerjaan. Yang pertama, mengembala kambing, dan yang kedua, berdagang. Pada saat berdagang, Rasulullah diajak pamannya ke negeri Syam. Di tengah perjalanan ketika istirahat, mereka didatangi oleh pendeta yang bernama Buhairah. Pendeta itu melihat adanya tanda-tanda kenabian pada Rasulullah. Dan pendeta itu memerintahkan kepada pamannya bahwa jangan jauh-jauh memasuki Syriah, sebab dikhawatirkan orang-orang Yahudi yang mengetahui tanda-tanda kenabian akan berbuat jahat kepada Rasulullah. Beliau dikenal dengan orang yang rendah hati, jujur, amanah, santun, sehingga dijuluki dengan Al-Amin. Gelar ini disandangkan saat beliau mampu berbuat adil dan bijaksana dalam memutuskan perselisihan siapa yang paling berhak menempatkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya. Beliau menikah dengan Khadijah, seorang janda yang kaya raya. Pernikahan Rasulullah SAW berlangsung ketika Rasulullah berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun dengan mahar 20 ekor unta muda. Memasuki usia 40 tahun, Rasulullah banyak menyendiri di Gua Hira.
hingga Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama Rasulullah, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Sistem dakwah Nabi. Sistem dakwah Nabi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, dan terang-terangan. Secara sembunyi-sembunyi, ini dilakukan selama 3-4 tahun. Pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Rasulullah SAW menyeru untuk masuk Islam orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangganya sendiri, kerabat, serta sahabat dekatnya. Mengenai orang-orang yang memenuhi seruan dakwah Rasulullah SAW tersebut adalah Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Rasulullah sendiri, Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu Rasulullah SAW, Sa'id bin Harisah, yaitu anak angkat Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Rasulullah, dan Ummu Aiman, yaitu pengasuh Rasulullah sejak kecil. Sahabat Abu Bakar juga mengikuti untuk masuk Islam, terdiri dari Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah dan Bani Hari, Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abu Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Yang kedua yaitu semi rahasia. Pada tahapan ini, Nabi Muhammad SAW mengajak kepada kaum keluarganya untuk bergabung dalam rumpun Bani Muthalib yang masuk Islam. Tahapan ini dijalankan berdasarkan petunjuk wahyu yang menegaskan bahwa dakwah dilakukan lebih luas, yaitu surah Asy-Syu'ara ayat 214-216. Yang ketiga yaitu dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan dilakukan di tahun keempat dari masa kenabian yang ditandai dengan diturunkannya surat Al-Hijr ayat 94. Pengikut Nabi yaitu kalangan migran, kalangan miskin, warga klan yang lemah, anak-anak dari kalangan klan kuat, Ali bin Abi Thalib. Dakwah dengan cara terang-terangan ini memperoleh tantangan yang keras dari suku Quraisy, ejekan, penghinaan, olok-olok, dan penertawaan, menjelekkan ajaran beliau, melawan Al-Quran, dan menyodorkan beberapa bentuk perlawanan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang model kepemimpinan Rasulullah. Gaya kepemimpinan yaitu suatu perwujudan tingkah laku dari seseorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Yang pertama, otokratis. Pemimpin otokratis adalah pemimpin yang memiliki wewenang dari suatu sumber pengetahuan, kekuatan, dan kekuasaan untuk memberikan penghargaan ataupun menghukum. Ia menggunakan otoritasnya sebagai pegangan atau hanya sebagai alat atau metode agar segala sesuatunya dapat dijalankan serta diselesaikan. Yang kedua, militeristis. Seorang pemimpin militeristis ialah seorang pemimpin yang memiliki sifat lebih sering mempergunakan sistem pemerintahan, senang bergantung pada pangkat dan jabatan, senang pada formalitas yang berlebih-lebihan, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan, sukar menerima kritikan dari bawahan, dan menggemari upacara untuk berbagai keadaan. Paternalistik. Kepemimpinan paternalistik memiliki ciri-ciri ialah menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa, bersikap terlalu melindungi,
jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif dan mengambil keputusan, jarang memberi kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi fantasi, dan sering bersikap maha tahu. Demokratis. Dalam pelaksanaan kepemimpinannya, semua anggota diajak berpartisipasi, menyumbangkan pikiran dan tenaga untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir, karismatik adalah kewibawaan alami yang dimiliki pemimpin, bukan karena adanya legalitas politik dan pembentukan yang dilakukan secara sistematis. Pemimpin adalah orang yang menjadi atau dijadikan panutan oleh orang lain, yang mana dia memiliki sebuah visi dan misi yang harus dikembangkan dengan atau bersama anggota kelompoknya. Di dalam Islam, seorang pemimpin bahkan telah dikenal sejak zaman dahulu sebelum Rasulullah SAW terlahir ke dunia, di mana beberapa kelompok masyarakat selalu ada yang memimpin untuk memutuskan segala sesuatunya. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengenai model kepemimpinan Rasulullah dalam perspektif Islam. Islam telah memandang kepemimpinan sebagai salah satu sifat yang dimiliki oleh setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, di mana masing-masing dari mereka memiliki hak yang sama untuk bisa memimpin dan mengendalikan satu sama lain. Untuk itu, Islam juga menegaskan jika kepemimpinan Rasulullah adalah gaya modern, mungkin tidak sama dengan apa yang dipandang dalam Islam. Berikut pandangan Islam mengenai model kepemimpinan Rasulullah. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Di dalam Islam, seorang pemimpin harus memiliki model kepemimpinan Rasulullah yang baik dan luhur. Baik dan luhur diartikan sebagai sesuatu yang tetap harus berlandaskan pada dasar-dasar agama, termasuk mengenai iman dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Memenuhi hal rakyat. Seorang pemimpin harus mampu memenuhi setiap hak dari rakyatnya. Hal ini juga diterapkan dalam masa kepemimpinan Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar, di mana beliau selalu berusaha untuk memenuhi setiap hak dari rakyat yang dipimpinnya pada masa itu. Siddiq. Seorang pemimpin harus memiliki sifat yang ditanamkannya melalui jiwa kepemimpinan Rasulullah. Tabligh. Di dalam Islam, seorang pemimpin harus menyampaikan apa yang benar dan apa yang salah, tidak memihak satu sama lain, melainkan harus dinyatakan dengan kebenaran. Amanah. Di dalam Islam, kepercayaan seorang pemimpin harus benar-benar dijaganya. Hal ini menunjukkan jika dalam jiwa kepemimpinan Rasulullah, ia adalah orang yang dapat dipercaya untuk mengemban tugas dan tanggung jawabnya kepada orang banyak. Fatonah. Seorang pemimpin harus menanamkan jiwa atas kemampuan yang dimilikinya. Bukan berarti ia harus menyombongkan diri atas kemampuan yang dimiliki, melainkan dapat menempatkan kemampuan dan daya intelektualnya pada hal-hal yang bisa meningkatkan sebuah kemajuan bersama. Tidak otoriter. Otoriter adalah sifat untuk memaksakan kehendak orang lain. Dalam Islam, sangat tidak menyukai pemimpin yang memiliki sifat otoriter, di mana seorang pemimpin harus menyeimbangkan kepentingan antara hablu minannas dan hablu minallah secara seimbang dalam kehidupan. Memiliki integritas tinggi. Sebagai seorang pemimpin, integritas juga sangat penting untuk diterapkan, di mana Islam memandang seorang pemimpin sebagai orang yang disegani dan ditiru tingkah dan perbuatannya untuk tujuan yang lebih baik. Menjalin kerjasama. Model kepemimpinan Rasulullah dalam Islam juga harus mengandung tindakan yang bisa dilakukan bersama-sama. Menjalin sebuah kerjasama dengan pihak atau orang lain memang bisa membantu sebagian besar pekerjaan atau masalah yang dihadapi. Untuk itu, seorang pemimpin diharapkan mampu memenuhi tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan baik dan tepat waktu. Kemudian, memberantas kezoliman. Dalam Islam, kezoliman merupakan sebuah sikap dan tindakan yang sangat dilarang. Islam menganjurkan
Jika seorang pemimpin selain menjauhkan dirinya dari sikap dan tindakan tercela seperti ini, mereka juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberantas adanya kezoliman pada kelompok atau organisasi yang dipimpinnya. Model sekaligus kepemimpinan Rasulullah juga dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159 dan Surat At-Taubah ayat 128. Pada 17 Ramadan 611 Masehi di Gua Hira, malaikat Jibril muncul di hadapan Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu Allah SWT. Nabi diperintahkan untuk menyeru manusia kepada satu agama yaitu Islam. Masa dakwah Rasulullah terbagi menjadi dua fase, yaitu fase Mekah dan Madinah. Pada fase Mekah, kebijakan dakwah Rasulullah adalah dengan menonjolkan kepemimpinan dengan menonjolkan aspek-aspek keteladanannya. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi pada fase ini terbagi menjadi dua, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Kemudian pada fase Madinah, ada beberapa bidang yang dikembangkan sebagai wujud dari upaya Nabi untuk membentuk negara Islam, diantaranya yaitu pembentukan sistem sosial kemasyarakatan, militer, politik, dakwah, ekonomi, dan sumber pendapatan negara. Pada fase ini, Islam menjadi agama yang sangat berkembang dengan visi dan misi yang satu, yaitu menjadi negara Islamiyah dengan pedoman Al-Quran dan sunnah Nabi, dan Nabilah yang memperkenalkan pertama kali konsep negara demokrasi yang sekarang banyak dianut oleh negara-negara modern Islam maupun non-Islam.